Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Wahyudi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang organ reproduksi laki-laki. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bahwa yang kita bahas ini adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau ilmu pengetahuan. Maka jangan ada pandangan bahwa yang kita akan bahas ini adalah konten pornografi. Oke? Mari kita mulai membahas organ reproduksi pada laki-laki. Tapi sebelumnya, silakan kalian amati gambar yang ada di tampilan di layar. Di situ ada gambar organ reproduksi laki-laki, dan di situ juga ada keterangan-keterangan yang menjelaskan bagian-bagiannya. Ada uretra, ada penis, ada testis, ada skrotum, ada vas deferens, epididymis, ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, saluran ejakulasi, ada kelenjar Koppar. Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki itu dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Ada dua organ yang dikategorikan sebagai alat kelamin luar, yaitu yang pertama adalah penis dan yang kedua adalah skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulub atau prepus. Kulub inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Itu penis. Kemudian alat kelamin luar yang kedua yaitu skrotum. Skrotum itu sendiri letaknya di dekat penis, berupa kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Pada skrotum terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum itu juga punya fungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Demikian yang dikategorikan sebagai alat kelamin luar. Untuk yang selanjutnya adalah alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Kita akan membahas satu persatu dari alat kelamin dalam. Yang pertama adalah kita akan membahas testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum. Testis berfungsi memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Itu fungsi dari testis.
kita akan membahas sedikit tentang sperma. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Di layar kita bisa melihat gambar sebuah sel sperma yang sudah diperbesar, yang bentuknya seperti pada gambar tersebut. Ada bagian kepala, ada bagian leher, kemudian ada bagian ekor. Dan sel sperma itulah yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Ukurannya sangat kecil dan di gambar itu tentu saja diperbesar. Sedangkan untuk hormon testosteron yang juga dihasilkan oleh testis, itu adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat tertentu, misalnya kumis. Itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Dan keduanya itu baru akan diproduksi ketika seorang laki-laki masuk ke masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika seorang remaja laki-laki ketika sudah masuk ke masa pubertas, di dalam tubuhnya akan mengalami perubahan fisik. Misalnya di bagian tubuh tertentu tumbuh rambut, contohnya kumis. Nah, itu yang disebut dengan perubahan fisik. Dan perubahan yang lain yaitu perubahan psikis, yaitu perubahan yang tidak terlihat secara langsung oleh panca indera. Misalnya perubahan tingkah laku, kemudian perubahan isi pikiran, itu akan terjadi pada seorang remaja laki-laki ketika sudah masuk ke masa pubertas. Biasanya kalau laki-laki itu pada rentang usia 12 sampai 16 tahun. Sedangkan kalau pada perempuan lebih awal, yaitu pada usia 10 sampai 14 tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran sperma. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna. Bisa juga dikatakan sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian setelah matang, sperma akan bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu ke vas deferens. Vas deferens itu merupakan saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Jadi bisa dikatakan berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Itu fungsi dari vas deferens. Berikutnya kita akan membahas mengenai uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya
urin. Proses keluarnya sperma dikenal dengan istilah ejakulasi. Itu sedikit penjelasan tentang uretra. Kita akan melanjutkan membahas mengenai kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar reproduksi pada laki-laki. Kelenjar reproduksi pada laki-laki ada 3. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil, ya kurang lebih panjangnya 5 cm, yang terletak di belakang atau posterior dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, kemudian fruktosa atau gula monosakarida, kemudian hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Itu vesicula seminalis. Kemudian kelenjar reproduksi yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam yang pH-nya 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. Kemudian yang kedua beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisosim, dan amilase. Yang ketiga yaitu seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Itu fungsi dari kelenjar prostat. Kelenjar reproduksi yang ketiga yaitu kelenjar Cowper atau bulbouretra. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut semen atau air mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Tiap 1 ml-nya terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dan yang dibutuhkan untuk proses pembuahan hanya 1 sel sperma saja. Demikian penjelasan mengenai kelenjar reproduksi yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat usia 12 sampai 16 tahun. Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan
getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis, dan proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata tubula yang artinya saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid atau N, atau kromosomnya tunggal atau tidak berpasangan. Untuk memperjelas mengenai proses dari spermatogenesis, silakan dilihat gambar pada layar. Di situ terdapat gambar potongan melintang tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus yang diawali dari sel induk sperma yang berupa spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian mengalami proses pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian membelah lagi secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini sekarang sudah bersifat menjadi haploid. Kemudian membelah lagi secara meiosis menjadi spermatid. Ketika sudah menjadi spermatid, maka untuk menjadi spermatozoa, maka spermatid tidak lagi mengalami pembelahan, tetapi mengalami diferensiasi atau perkembangan, sehingga jadilah sperma yang bisa kita lihat seperti pada gambar. Demikian penjelasan mengenai proses spermatogenesis. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dari awal mengenai alat reproduksi laki-laki bisa memahamkan mengenai alat reproduksi laki-laki. Kurang lebihnya Pak Wiyudi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.